Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Kami presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 16 bait 1 dan prosesi. Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga menjadi nas pembimbing pada ibadah ini. Berkata demikian, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Marilah kita semuanya bersukacita dalam Tuhan, dengan berdoa dan bernyanyi dan memuji-muji Dia dalam damai dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita, sebab dalam nama-Nya kita berkumpul dan bersatu dalam damai dan sejahtera. Silakan dulu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain
bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketidakan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baruilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagimu, Maha besar, mulia nama-Mu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku berpaling memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku, dan limpahkanlah berkat anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat ke-8 yang menyatakan demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman, dan marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman. Biarlah di dalam bimbingan Roh Kudus kami mampu memaknai Paskah yang sedang kami jalani. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 16 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan kebangkitan Yesus.
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 31 di sana dikatakan demikian. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Begitulah pernyataan pada Markus 9 ayat 31. Namun di dalam bacaan kita, Bapak Saudara, di sana dikatakan ketika pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka datang ke kubur. Apakah mereka melupakan perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 31 yang sudah dibacakan tadi? Ataukah memang mereka tidak mengetahui pernyataan itu? Tetapi kemungkinannya adalah karena kesedihan dan duka yang mendalam membuat mereka berpikir Yesus masih di dalam kubur. Terlepas dari itu, Bapak Ibu Saudara,
bahwa di dalam bacaan kita tadi dikatakan, di perjalanan mereka mendiskusikan bahwa ada penghalang bagi mereka untuk niatan memberikan rasa hormat yang terakhir kepada Yesus. Halangan itu, Bapak Saudara, adalah batu yang sangat besar sebagai penutup dari kubur Yesus. Dan agaknya batu itu memang sangat efektif menjadi penutup dari kubur Yesus. Namun Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenyataan itu membuat para perempuan itu tadi menemukan kebingungan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Kebingungan itu tidak membuat mereka tawar hati atau undur diri, tapi mereka tetap maju, tak gentar. Namun ketika mereka mendekati kubur itu, secara samar-samar mereka melihat kubur itu sudah terbuka. Dan ketika mereka sampai secara dekat dari kubur itu, ternyata benar adanya bahwa batu itu sudah terguling. Bapak Saudara, inilah kekagetan yang pertama. Dan berikutnya yang membuat mereka tambah bingung lagi, karena di kubur itu sudah tidak ada jenazah Yesus, tetapi yang ada hanyalah seorang muda yang berbaju putih. Inilah kebingungan yang kedua. Akan tetapi kemudian di tengah-tengah kebingungan mereka, bahkan kalau kita cermati bacaan kita, mereka bukan saja bingung, tetapi mereka memiliki rasa takut pada saat itu. Namun tiba-tiba orang muda itu berseru kepada mereka, "Jangan takut." Lalu terdengarlah berita yang memberikan kepastian. Karena kenyataan itu, Bapak Saudara, memungkinkan menimbulkan praduga bahwa mayat Yesus dicuri orang lain. Bahwa ia bangkit, ia mendahului Petrus ke Galilea. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dikatakan bahwa ia bangkit, itu artinya ia hidup. Bahkan ada perintah kepada mereka untuk memberitakan hal itu kepada murid-muridnya, dan secara khusus kepada Petrus. Kalau kita mau baca dalam Lukas 14 ayat 28, ternyata Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan mendahulinya ke Galilea setelah ia bangkit. Mengapa secara khusus kepada Petrus? Sekali lagi, karena Tuhan Yesus secara langsung menyampaikan hal itu kepada Petrus. Sekali lagi, bahwa ia akan mendahulunya ke Galilea. Lalu segeralah mereka pergi dengan rasa gentar. Mereka mengalami tekanan psikologis, artinya dengan rasa takut. Ketakutan perempuan-perempuan itu bukan karena kebangkitan itu sendiri, tetapi terhadap khalayak ramai
dan kekuasaan yang boleh jadi mereka dianggap menebar kebohongan pun perihal orang muda yang ada di kubur Yesus itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kisah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dia hidup. Kemanusiaannya memang telah mati, namun kuasa kebangkitan tidak ada yang dapat menahannya. Dia menang dari maut, dan kemenangannya membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, juga menjadi kebingungan tersendiri bagi kita. Kita tidak bisa perjamuan seperti biasanya, tidak bisa merayakan Paskah juga seperti biasanya. Anak-anak kita tidak bisa menghias telur Paskah dan seterusnya. Bahkan bukan saja kita, juga halayak ramai pada saat ini diperhadapkan dengan ketakutan atas virus corona yang benar-benar mengancam kehidupan setiap orang. Bukan saja virus corona, tetapi juga penyakit demam berdarah dan tipus yang diam-diam banyak menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi hari ini telah digemakan lagi seruan, jangan takut. Dia yang hidup, dia hidup untuk kita, agar kita bangkit bersama-samanya. Dia tidak membiarkan kita dalam keterpurukan, tetapi melalui kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada saat ini, ada harapan baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil satu teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. dalam
tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Sekarang jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri, untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami sudah mendengarkan berita tentang kebangkitan-Mu. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan Bapa memberikan harapan yang baru bagi kami di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana kami bahkan seluruh masyarakat terancam oleh COVID-19 yang nyata-nyata mampu merenggut jiwa seseorang. Juga demam berdarah, bahkan penyakit tipus. Secara tersendiri juga menyerang sebagian masyarakat Indonesia. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, sungguh kebangkitan-Mu memberikan harapan yang baru, secara khusus bagi Kristiani. Harapan itu adalah karena Engkau hidup. Engkau hidup untuk kami. Engkau hidup untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas perayaan Paskah yang kami rayakan pada saat ini. Karena berita kebangkitan-Mu menggema kembali di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah persekutuan gereja-gereja-Mu. Dan biarlah melalui berita kebangkitan ini kami menghadapi situasi dan kondisi ini secara berani, tetapi juga kiranya Tuhan terus melimpahkan kesehatan kepada kami, dan kami pun mampu menjaga kesehatan kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, pemerintah Indonesia bersama para medis yang terus bekerja keras untuk mengakhiri mata rantai penyebaran virus ini, biarlah terus Tuhan menopangnya. Engkau berkenan untuk campur tangan di dalamnya, sehingga bukan lagi banyak orang yang disembuhkan, bukan lagi banyak orang dalam pengawasan, tetapi negeri ini bersih dari virus corona. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, kami pun mau menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu.
secara khusus dampak virus corona yang menyebar di negeri ini, bahwa itu pun berdampak pada ekonomi bangsa dan negara ini. Bahkan dari dampak ekonomi bisa juga berdampak pada kehidupan berpolitik di negeri ini. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah pemerintah bersama para elit politik sungguh-sungguh dapat bergandengan tangan bersama-sama, sehingga situasi kondisi ini tidak menimbulkan kehidupan yang saling menyalahkan demi kepentingan-kepentingan ataupun demi kekuasaan. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan pemerintah kami dengan para elit politik yang ada di negeri ini, juga para pelaku-pelaku ekonomi di negeri ini. Berikanlah hikmat kepada mereka semua. Demikian juga Tuhan Bapa, kami berdoa untuk gereja-gerejamu, baik di muka bumi ini maupun yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah perjuangan untuk memberitakan tentang kabar sukacita ini, juga di tengah-tengah tantangan ekonomi, di tengah-tengah tantangan politik di negeri ini, kiranya gereja-gerejamu tetap kokoh dan kuat untuk menjalankan apa yang menjadi amanat daripadamu. Demikianlah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang dihadapi, biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau berkenan untuk memberikan hikmat kepada fungsionaris Majelis Sinode, bahkan seluruh juga majelis jemaat yang ada di berbagai wilayah, di wilayah pelayanan GPIB. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, gerejamu mampu mencapai apa yang menjadi visi dan misinya di tengah-tengah tantangan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Ya Tuhan ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus bagi para pendeta, para penatua, diaken di wilayah-wilayah tertentu yang terinfeksi dengan virus corona ataupun berstatus dalam pengawasan. Kami berdoa untuk mereka semua, bahkan juga mereka yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan, Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah rasa takut mereka, dan biarlah berita Paskah hari ini memberikan harapan baru juga kepada mereka untuk dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh warga jemaat GPIB, biarlah kiranya Tuhan Engkau tolong dan Engkau lindungi dari ancaman virus COVID-19 ini. Secara khusus jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Semarang ini, ya Tuhan ya Bapa, tetaplah Engkau melindungi kami dari bahaya ancaman COVID-19, sehingga seluruh warga jemaat Immanuel Semarang juga memperoleh kesehatan dan kekuatan yang daripadamu. Ya Tuhan ya Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah lawatan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan harapan dan pemulihan bagi mereka. Demikian juga mereka yang sedang bersedih hati, mereka yang berkesusahan, biarlah kiranya juga lawatan Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka semua. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya secara khusus biarlah kiranya jemaat Immanuel Semarang seluruhnya mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk para janda dan duda yang ada di tengah persekutuan kami khususnya. Biarlah kiranya mereka semua juga selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan di dalam meniti kehidupan menjangkau masa depan mereka. Mereka yang berulang tahun, biarlah kiranya Tuhan Bapa ketika hari ini mereka bersyukur kepadamu atas anugerah yang boleh Engkau berikan kepada mereka. Biarlah syukur mereka berkenan di hadapan-Mu
Dan biarlah juga kehidupan mereka selalu Engkau berkati, Engkau sertai di dalam menjalani kehidupan, di mana Engkau memberikan pertambahan kepada mereka, baik lahiran maupun di dalam perkawinan. Ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap rumah tangga keluarga kami di dalam pemeliharaan dan cinta kasih-Mu di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera-Mu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan ya Bapa untuk aktivitas kami sepekan ke depan, sekalipun sebagian waktu kami ada di rumah, namun sebagian dari kami pun tetap beraktivitas. Oleh karena itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah aktivitas kami sepekan ke depan juga selalu mendapatkan penyertaan dan pertolongan daripada-Mu. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk para presbiter yang bertugas pada saat ini, bahkan yang tidak bertugas. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, bahkan di dalam hidup dan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Demikian juga pengurus-pengurus unit misioner, pelayan PA dan pelayan PT. Sekalipun pada saat ini beraktivitas di rumah, biarlah kiranya berkat-Mu juga sampai pada kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk panitia HRG yang saat ini juga sedang menjalankan tugasnya, mengupayakan di tengah-tengah kevakuman pada saat ini, mereka mau melakukan perlombaan-perlombaan bagi warga jemaat di rumah masing-masing. Biarlah itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk organis, kantoria, bahkan kameramen, juga soundman yang sudah bertugas pada ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati juga hidup dan kehidupan mereka. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan perjalanan hidup sepekan ke depan di dalam pimpinan dan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disampaikan kepada seluruh jemaat sekalian untuk memberikan persembahan melalui cara transfer ke rekening Bank Mandiri cabang Emputan Tular dengan nomor rekening 136 00 144 36403, atau dapat disampaikan langsung ke kantor Majelis Jemaat setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 17.00. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 yang menyatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan, hidup kami dari-Mu.
darimu. Tuhan, suka duka milikmu. Tuhan, hidup mati bagimu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi kegiatan jemaat sepanjang Minggu 12 April sampai dengan 18 April 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat serta tamu yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur, hut, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Perlu kami informasikan kembali bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, ataupun persembahan yang lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1360014436403 atas nama GPIB Immanuel Semarang, atau langsung diserahkan ke kasir di kantor gereja. Demikian warta jemaat Minggu pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat menjadi panduan dalam kegiatan sepanjang minggu berjalan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat Paskah 2020. Tetap jaga kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Ia kepegang. Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang, pengurus berkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, komisi-komisi dan panitia Paskah mengucapkan selamat Paskah
Semoga kebangkitan Kristus membangkitkan kita untuk terus semangat dan tetap setia beribadah kepadanya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gentar